Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Nah, kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi untuk kesehatan mental. Dan tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik ya bagi Anda yang ingin lebih produktif, lebih luar biasa dalam bekerja dan terbebas dari berbagai keluhan yang ada di dalam batin Anda. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya. Nah, kesempatan video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan ilmu hipnotis digunakan untuk kesehatan mental, baik fisik dan psikis. Dan saya ucapkan juga terima kasih bagi Anda yang sudah tergabung di kelas pelatihan saya, baik kelas pelatihan online jarak jauh dan kelas pelatihan privat secara langsung. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis. Ini kitabnya. Dan bagi Anda yang ingin membeli, silakan Anda hubungi nomor yang ada di video ini. Yang namanya manusia itu sejatinya terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama adalah komponen secara fisik. Nah, fisik ini secara nampak yang kelihatan itu apa dari muka kita, wajah kita, pakaian yang kita pakai, terus bentuk tubuh. Dalam ilmu hipnotis, nah level fisik ini bisa kita rawat dengan melakukan yang namanya relaksasi. Relaksasi entah itu dengan self hipnosis, bisa juga dengan meditasi. Kenapa? Karena dengan melakukan relaksasi dan self hipnosis, Anda bisa memprogram pikiran bawah sadar Anda, sekaligus Anda bisa mensugesti sel organ yang ada di dalam diri Anda untuk lebih baik, lebih powerful, dan lebih luar biasa. Nah, caranya seperti apa? Kalau di dalam ilmu hipnotis, Anda diajarkan yang namanya self hipnosis ya. Anda duduk rileks, lalu Anda melakukan yang namanya relaksasi. Nah, di pelajaran ini juga saya ajarkan di kelas pelatihan fundamental hipnotis ya. Nah, kelas pelatihan fundamental hipnotis, di situ Anda akan diajari bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar Anda, bagaimana Anda menghipnotis pikiran Anda untuk diprogram sesuai apa yang Anda inginkan. Nah, salah satunya di video ini saya ajarkan untuk memprogram level fisik ya. Level fisik yaitu memprogram diri kita lebih powerful lagi. Nah, level fisik ini juga dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam diri kita. Contoh, ketika kita banyak masalah atau banyak problem, tentu ketika kita berkumpul dengan orang lain akan mendeteksi wajah kita, aura kita, atau tingkah laku kita. Secara level fisik itu terdeteksi. Misal, loh, kenapa kamu kok begitu cemberut? Kenapa kamu kok auranya suram? Kenapa wajahmu kok seperti itu? Dan semuanya itu dipengaruhi apa yang ada di dalam diri. Nah, dengan kemampuan self hipnosis, kita akan diajari bagaimana melepaskan beban-beban mental yang ada di dalam diri kita, sehingga level fisik kita juga akan ikut mempengaruhi. Dan di dalam meditasi pun juga diajari melakukan yang namanya relaksasi secara fisik. Rileks, tenang, santai, nyaman. Nah, itu juga mempengaruhi yang namanya secara fisik juga. Nah, selain itu juga bukan hanya sekedar memprogram saja dengan meditasi, dengan self hipnosis, tapi Anda juga memprogram dengan yang namanya olahraga. Nah, olahraga itu banyak orang merasa malas ya. Kenapa kok wajib olahraga? Kenapa kok wajib seperti ini? Olahraga itu secara sederhananya simpel sekali ya. Anda cukup jalan kurang lebih 50 meter, itu sudah termasuk yang namanya olahraga. Yang penting dilakukan secara rutin untuk peregangan otot-otot yang ada di dalam diri Anda. Tidak usah olahraga yang berlebihan seperti hal-halnya lainnya ya. Contoh Anda berlari, bersepeda. Apabila Anda sibuk, tentu Anda tidak bisa melakukan aktivitas itu. Anda cukup bangun pagi, Anda mandi, setelah itu Anda coba jalan kaki. Kurang lebih 50 meter seperti itu sudah cukup ya. Itu sudah bagian dari olahraga. Level kedua, nah manusia terdiri dari level pikiran dan rasa atau perasaan. Jadi tidak terlepas, yang pertama adalah level fisik, terus yang kedua kesehatan secara pikiran dan emosi. Ini bagaimana cara melatihnya dan bagaimana cara merawatnya. Nah, di dalam ilmu hipnotis Anda diajarkan bagaimana Anda mensugesti pikiran bawah sadar Anda, yaitu
Anda bisa lakukan yang namanya dengan afirmasi atau mengucapkan hal-hal positif dan hindari berita-berita negatif. Anda juga bisa lakukan yang namanya berpikiran positif, membaca buku, apapun itu, intinya yang memprogram pikiran bawah sadar. Anda bisa juga melihat channel motivasi, bisa juga membaca buku yang hal-halnya positif. Nah, dengan begitu, maka pikiran bawah sadar Anda dan batin Anda juga akan merasa tenang. Nah, ketika tubuh, jiwa, dan pikiran Anda itu tenang, maka yang terjadi adalah hal-hal positif akan mudah sekali menghampiri Anda dan Anda terbebas dari yang namanya mental block atau rasa yang tidak nyaman. Nah, mental block ini apabila hinggap di tubuhnya seseorang, entah itu orang yang bugar dan sebagainya, pasti orang itu akan menjadi malas dan ketika beraktivitas kurang produktif. Nah, begitu kompleknya ya tubuh manusia ini. Nah, bagaimana tata caranya, Mas, biar kita menggabungkan tentang teknik ini untuk kesehatan kita? Itu tadi Anda menjaga yang namanya pikiran Anda selalu positif, tenang, hening, penuh syukur, dan penuh kedamaian. Dan itulah hal-hal yang wajib Anda akses. Ingat, ini memang tidak mudah ya cara mempraktekkannya. Ketika kita mau menjaga yang namanya pikiran positif, perasaan positif, tentu ini perlu yang namanya dilatih. Nah, sesekali bagaimana Mas cara melatihnya? Coba Anda kurangi bermedia sosial ya, khususnya Anda men-scroll film-film atau foto-foto yang membuat diri Anda merasa tidak enak atau merasa was-was. Dengan begitu, maka energi positif yang ada di dalam diri Anda terprogram. Nah, di kemampuan ilmu hipnotis juga seperti itu juga ya. Ketika Anda belajar ilmu hipnotis, Anda akan mempelajari tentang cara kerja pikiran lebih dalam lagi dan memanfaatkan tentang potensi pikiran bawah sadar itu pengaruhnya sekitar 88%. Jadi kehidupan kita, perilaku kita, semuanya diprogram oleh emosi yang ada di dalam diri kita dan pikiran kita, atau tepatnya pikiran bawah sadar apabila Anda mempelajari yang namanya ilmu hipnotis. Nah, yang ketiga yaitu manusia terdiri dari yang namanya tubuh setara spiritual. Jiwa saya nyebutnya adalah soul, tubuh, fisik, pikiran, dan jiwa. Nah, jiwa ini kaitannya dengan spiritual ya. Jadi Anda coba bangun dengan antusias yang bermanfaat untuk sekitar Anda atau bermanfaat untuk orang lain. Maka secara otomatis, secara energi spiritual Anda juga akan bangkit. Dan Anda bisa juga melakukan yang namanya ibadah ya. Ibadah coba ditingkatkan lagi dengan khusyuk, dengan tenang, dan ketika Anda beribadah, coba Anda lakukan yang namanya hadir utuh, nikmati momen-momen ketika Anda beribadah. Nah, begitu juga halnya dengan spiritual. Nah, spiritual bisa Anda lakukan yaitu dengan melakukan yang namanya aktivitas-aktivitas positif yang membuat dampak positif untuk lingkungan Anda. Ketika Anda memiliki dampak positif untuk lingkungan Anda, yang terjadi adalah akan berimbas ke dalam diri Anda sehingga Anda begitu tenang, begitu damai, begitu bahagia, dan ketika Anda melakukan aktivitas apapun, Anda merasa jauh lebih baik. Nah, di dalam ilmu hipnotis pun juga ada juga materi untuk spiritual. Nah, spiritual di sini digunakan lebih memahami tentang diri kita. Seperti halnya di agama ya, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Maksudnya, ketika Anda paham tentang diri Anda sendiri, maka Anda akan paham tentang bagaimana mekanisme kehidupan kita itu seperti apa. Karena pada dasarnya Tuhan mengikuti prasangka hambanya. Barang siapa yang berprasangka positif, maka juga akan mendapatkan halnya positif juga. Barang siapa yang berprasangka negatif, maka juga akan mendapatkan yang namanya negatif juga. Nah, itulah tentang konsep bagaimana ketika Anda secara spiritual Anda paham tentang diri Anda, batin Anda, maka Anda akan paham tentang Tuhan Anda, yaitu tentang hukum sunatullahnya itu seperti apa, hukum nyatanya seperti apa. Nah, itu semuanya ada. Tinggal kita memahami apa yang ada di dalam diri kita. Karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan tidak ada yang namanya buku manualnya. Nah, ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi mempelajari tentang cara kerja pikiran sebagai buku manual yang ada di dalam diri kita. Oke,
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, tentang kemampuan pikiran bawah sadar, tentang bagaimana cara mempengaruhi orang, dan bagaimana ilmu hipnotis ini digunakan untuk terapi penyembuhan diri sendiri dan ilmu pemberdayaan diri, khususnya memprogram batin kita agar menjadi lebih baik lagi dan kehidupan juga menjadi lebih baik. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin mempelajarinya, silakan Anda hubungi nomor yang ada di video ini. Sekian dari saya, Yusuf Aditya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.